Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel Pendidikan Rendah, sebuah channel yang digagas untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita pelajari untuk belajar sepanjang hayat kali ini? Kita akan berbicara mengenai bagaimana pengaruh stres terhadap kerja otak kita. Kita tentu saja akan mengikuti penjelasan dari Dr. Dr. Zainal Mutakin Sofro. Beliau adalah dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Dan sekarang berada pada episode 57. Ikuti kita terus, dukung kita supaya channel ini tetap eksis dengan cara klik subscribe agar video-video dari Dr. Zainal Mutakin ini selalu berada di tempat yang strategis di sistemnya YouTube. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang-kadang kalau bertanya sehat kepada dokter itu saya kira alamatnya agak keliru. Karena dokter itu insya Allah tahu kesehatan. Amin, amin, Dan amin. dok, ini gimana orang stres ya? Orang stres itu apa pengaruhnya terhadap pikiran? Dan tentu saja pikiran itu akan berpengaruh pada perilaku. Ada ungkapan, you are what you think. Dalam Iya, bahasa uh, orang Muslim saya kira husnudzon itu berpengaruh pada perilaku. Nah, gimana dok? Enggak dok? alhamdulillah. Nggih, matur nuwun, Prof. Jadi saya kira kita memang harus senantiasa apa ya, muhasabah Ya, atau juga kita mencoba memahami siapa diri kita ini, Prof. iya, Ada satu ungkapan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, iya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Makaten Prof. iya, Iya. Jadi kesempatan kali ini kita mencoba memahami atau mentadaburi apa yang ada dalam diri kita. Tentunya nanti akan berkaitan dengan perilaku atau behavior. Ya. iya, Jadi konsep yang paling sederhana, Prof, iya, adalah bahwasanya perilaku itu kan sebetulnya merupakan respon iya, di rangsang atau stimuli dari lingkungan, Prof. ya betul. Ya, Ya, terutama lewat mata, telinga, Prof. ya, Ya, menurut saya. Jadi ilmu kedokteran yang terbaru itu bisa menjelaskan loh, Prof. ya, ya. Ternyata pertemuan mata dan telinga itu di otak yang kita namakan amigdala, Prof. Amigdala ya. Ya, amigdala itu kalau ibu-ibu lebih paham dari bapak-bapak itu biji almond, ya. Biji almond, Prof. Ya. Oh ya, ya, ya. Nah, ternyata biji almond yang di otak kita inilah yang memicu ya reaksi yang ditimbulkan oleh stresor tadi, Prof. Iya, Jadi tekanan darahnya bisa naik, detak jantungnya juga bisa meningkat, kadar gulanya meningkat, oh, kolesterol juga meningkat. Itu ternyata, Prof. Nah, ini sebetulnya Prof itu sudah lama itu sudah mengenal itu yang kita namakan amigdala hijack, Prof. amigdala hijack ya. Ini tidak apa-apa diulang-ulang karena Ya, ya, sebetulnya ya. walaupun diulang itu responnya kok masih fight or flight terus ya. Ya, Sehingga menurut saya orang kalau sudah tersandra oleh amigdala ini bagaimana bisa mengambil keputusan dengan baik ya. Bahkan kadang-kadang masih tersisa itu tangannya tremor itu tremor. Oh, karena ya, gegeten gitu loh, Prof. Ya. ya, Jadi sebetulnya, Prof, kalau kita sudah concern terhadap kesehatan yang ya, berbasis holistik atau hmm, biopsikososio spiritual, ya, sebetulnya ada satu komponen, Prof, yang hmm. kita tidak boleh abaikan, yaitu komponen hati. Hati Yaitu gitu. hati, ya. Tapi bukan liver loh, Prof. Iya, iya, leres.
hati dalam arti kolbun Hmm. yang bisa membolak-balikkan ya, suasana itu tadi. Nah, maka dalam surat Al-A'raf, Prof, ayat 179, ini Ya, sangat membantu, Prof, untuk menjadikan kita ini merespon lingkungan itu dengan cool, gitu. ya, Tidak dengan siaga, apalagi kok nun sewu sampai ada prasangka buruk. Itu disinggung-singgung itu dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ya. itu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon itsm Hmm. wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Iya, ya. Jadi sekali lagi, Bro. Jadi ada tiga komponen ya, mata, telinga, hati. Hati. Nah, kalau kita meninggalkan hati, maka ya kita selamanya akan disandra oleh amigdala tadi, Prof. Gejala. Ya, ya. Oke. Ya, Amigdala. ya, Jadi Kak. sekali lagi konsep dasarnya sederhana aja lah. Kita sebagai organisme, sebagai individu, selalu merespon stimulus, Prof. Nggih, nggih. Ya, apalagi seperti sekarang kan kita baca medsos saja, lihat judulnya saja sudah merkitik ya, Prof. Ya. Ini penting sekali, ya. Jadi sekali lagi di dalam merespon lingkungan itu Ya. tubuh kita ini, Prof, digambarkan seperti lampu bangjo itu loh, Prof. Oke, ya. Kalau merespon lingkungan dengan lampu yang hijau, Prof, Ya, maka teduh. yang muncul adalah social engagement. Ya. Tapi kalau meresponnya dengan lampu kuning, Hmm. yang muncul adalah fight or flight. Ya. Yang Ya. tadi Prof ngendiko, bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan baik, Hmm. dengan benar, kalau kita meresponnya dengan lampu kuning tadi, Prof. Ya, ya, Jadi ya. proses belajar itu adalah di wilayah hijau loh, Prof. Oke. Tidak defensif, Dok ya. Tidak defense, ya. Apalagi yang merah loh, Prof. Oke. Yang sudah kendor, sudah putus asa, itu berarti apa, Prof? Tubuh dalam merespon lingkungan, lingkungannya itu adalah lingkungan yang life threat, Seret. Ya. Nah, mengancam nah, Dok, hidup. kalau respon tubuh terhadap stimulus yang ada di sekitar itu bisa mempengaruhi banyak hal. Kalau yang jadinya stres tadi, jantung, mungkin paru-paru juga Ya, terpengaruh, tersengal-sengal. dan tentu saja otak ya. Nah, itu lewat jembatan apa itu, Dok? Itu apakah dia dengan pola respon, hubungan Iya, antara stimulus respon itu menimbulkan hormon-hormon yang bisa menggerakkan organ itu sehingga dia bisa jadi hijau, leres. kuning, merah gitu, Dok. Iya. Maka tadi, Prof, ya, Alhamdulillah dalam forum semacam ini kan kita disadarkan betapa arti penting berpikir ya, Prof. Oke. Ya. Jadi kita ini menganalisis kenapa kok saya jadi berdebar-debar begini ya, kenapa kok saya badannya jadi sakit-sakit begini ya. Itu kan karena respon yang mismatch, Oh, mismatch ya. ya, atau dysregulation loh, Prof. Oke, oke. Ya. Nah, maka sekali lagi, Prof, jadi lampu hijau itulah yang harus senantiasa kita nyalakan lebih terang Ya, dibandingnya lampu kuning dan lampu merah. Karena ya, lampu kuning dan lampu merah itu tidak mungkin dipadamkan, Prof. ya, ya, ya. Nggak Ya, mungkin untuk ya. mempertahankan hidup, Prof. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau Prof mundut pirso bagaimana mekanismenya, amigdala itu sekali terusik, Prof, Hmm. Wah, dia itu akan mempengaruhi jantungnya otak loh, Prof. wow, ya. Jadi ternyata otak itu punya jantung loh, Prof. Oh, ya, 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 ya. C, itu yang namanya hipotalamus. Hipotalamus ya. Oke. Nah, dari hipotalamus ini dia punya koneksi yang sangat dekat dengan yang memproduksi hormon adrenalin Adrenalin. di ginjal, Prof. Hmm. Ya, jadi ginjal itu nun sewu yang dikenal masyarakat kan kalau pas gagal ginjal, Hmm. batu ginjal, kalau digelitik ginjal-ginjal. Ya. Nah, masyarakat ini menurut saya, Prof, jarang memperhatikan bahwa di atas organ ginjal itu ada kelenjar anak ginjal Hmm. atau adrenal gland. Ini kok Adrenalin. tambahan, Prof, additional, gitu. Oh. Nah, REN itu artinya ginjal. Dan itu ada dua lapis, Prof. Hmm.
lapis yang tengah itu memproduksi adrenalin Adrenalin, setelah diperintah oleh hipotalamus tadi, Bro. hipotalamus. Jadi kalau kita sudah tersandra oleh amigdala atau biji almond, Hmm. ya, itu nanti akan memicu hipotalamus atau jantungnya otak, Ya, ya, yang akan memerintah kelenjar anak ginjal sehingga keluar adrenalin. Nah, ya, adrenalin inilah yang menjadikan tekanan darah jadi naik, Prof. ya. Ya, Oke. tekanan darah jadi naik, detak jantung meningkat, kolesterol meningkat, kadar gula juga naik, dan non sewu, Bro. Hmm. Otak itu bisa bekerja kalau tidak terusik dari kondisi ketenangannya itu. Oh ya. Maka sekali lagi, Bro, kalau kita sudah tersandra oleh Hmm. amigdala, bagaimana kita bisa berpikir objektif, Bro? Non Hmm. sewu ya, wong ledeng saja dikira ular kok, Bro. Sewu ya, ini aku medak medak napa ulo ya, bulan. Padahal itu selang air loh, Bro. Air ya, ya. Jadi tidak objektif lagi. Apalagi Prof. Yanto dilalah minta maaf loh, ini tidak Hmm. mendahului apa ya ketentuan Allah. Tiba-tiba mobilnya macet. Oh, coba kapnya dibuka, Prof. Hmm. Jangan-jangan ada yang mesinnya, Bu. Lah itu salah dudul malah jadi keselomot mesinnya itu Ya, loh. ya, ya, ya. Kalau serba kemrungsung tuh gimana ini kok bisa mogok? Jadi bukan goalnya dulu tapi paniknya dulu, Bro. Paniknya dulu. Ya. Sehingga nanti ya outputnya itu ya sampai tangannya dredeg gitu. Ekspresinya tidak bersahabat itu loh, Bro. Ya, Jadi inilah perlunya kita senantiasa merespon lingkungan. Termasuk nun sewu, Bro. ya, Dimaki-maki orang, dibully orang itu ya, kita punya resepnya. Wa idza ya, khotobahumul jahiluna qalu salam. Jadi ya, merespon dengan kata-kata yang tetap salim, yang ya, itu luar biasa. Itu lampu hijau, Bro. ya. Dan resep untuk selalu berada di daerah hijau dulu Iya, tausiah yang dulu berlaku dok ya, vocalization, yes. breathing dan posture itu Luar biasa, Prof. Ingatannya ini luar ditambah biasa. social engagement. Leres, leres, leres. Dan Prof, itu nanti yang gongnya itu adalah rahmah, kasih sayang, Prof. Ya, Iya, ya. kasih sayang. Hmm. Wah, luar biasa. Jadi kita di dalam menjalankan suatu tugas itu selalu dekat dengan Allah, itu Nah, sangat membantu untuk nah, keluar dari amigdala hijack, dok. persis, persis, Prof. Oh, dan tentu saja kita memang harus mengkondisikan supaya kita berada di lampu hijau tadi. Dan Leres. tentu saja yang apa hipotalamus itu sebetulnya Hipot. bisa dikondisikan, dok. Itu sebetulnya yang duluan siapa itu? Kalau ibarat telur dan ayam, dok. Nggih. Yang berbuat salah itu siapa? Jadi sekali lagi, Prof, Hmm. tadi kan saya matur ya, Ya, mata, telinga kita itu nanti oke. bertemu di amigdala. Hmm. Maka harus di backup oleh kolbun salim, Prof. Oh, kalau bisa. Oh ya, ya, ya. Salim. Sehingga semuanya jadi apa ya? Jadi reda, jadi cool, bisa terkendali dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan regulation. Oh, Kalau ya, regulasi ini terganggu, Prof, maka yang terjadilah dysregulation. regulation. Ya, Nah, itu yang menjadikan segala macam penyakit bermunculan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, Prof. ya, Jadi sekali lagi, Prof, ini media kita ini luar biasa untuk menyelamatkan umat, khususnya ya, masyarakat Indonesia, gitu, sehingga tetap ya. guyup rukun, gitu. Toto tentrem kertora harjo, gemah ripah loh jinawi. Iya betul, Prof. Nggih, nggih, nggih. Anjir. Dan lampu hijau itu, Prof, yang membebaskan dari segala macam penyakit, Nggih. baik biologically, psychologically, sosial, apalagi spiritual. Spiritual. Lah, menikah. Wah, ya, baiklah, dok. Ini luar biasa. Para pemirsa, jangan sampai Anda stres. Karena kalau stres tidak bisa berpikir eh, Jernih. kritis dan tidak bisa berpikir jernih,
keputusannya itu akan tidak baik. Dan Terus, tidak baiknya itu kan tidak hanya untuk diri kita, dok, juga untuk orang lain juga saya kira. Ya, kan? persis, Ya. persis. Dan bahkan diingatkan kita bermuka masam saja nggak boleh kepada orang. Jadi Abasa, bro. abasa di surat abasa supaya tetap berada di lampu hijau. Leres, Ya, betul. ini memang apa gambaran dokter tadi itu dari sisi sistemnya itu memang nyata dan sederhana tapi tidak mudah dilakukan. Hanya orang-orang yang beriman kuat saja, dok, saya kira Saya itu. itu, saya itu. Nun sewu, Prof. Kita Oke, perlu membesarkan hati oke, masyarakat kita ya, bahwa Allah bisa karena biasa loh, Prof. oke, Ya, jadi memang harus berlatih, berlatih, berlatih. oke, Riato. terus. Nah, kita kalau mengingatkan orang tua yang selalu stres, itu dinasihati, itu jawabnya, kamu kan belum pernah tua. Nah, itu artinya, artinya nggak gampang. Memang harus berlatih. Dan Harus. saudara-saudara, para pemirsa, ikutilah kita di channel ini. Supaya kita memiliki kesehatan holistik. Oh, Dan kesehatan holistik itu lebih penting daripada kita setelah sakit minum banyak obat yang sebetulnya itu adalah racun bagi tubuh kita. Baiklah, dok, terima kasih atas kehadirannya. Eh, Alhamdulillah. insya Allah minggu depan, Jumat depan kita ketemu lagi, dok. Terima kasih. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.